Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat motivasi? Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Kadang-kadang kita berada pada posisi pekerjaan, pada tempat pekerjaan yang sangat tidak menguntungkan, yang sangat tidak menyenangkan. Kita bekerja di bagian yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, yang membuat kita sangat gelisah, sangat stres sekali, dan kita ingin keluar dari pekerjaan tersebut. Nah, ini dialami oleh seorang ibu ya, seorang wanita yang bekerja di sebuah kantor pemerintah ya, PNS ya. Jadi ibu ini datang ke tempat saya dan dia menceritakan pekerjaannya saat ini. Dia bekerja di kantor pemerintah dan dia bekerja pada bagian pengatur anggaran. Jadi setiap tahun dia mendesain ya, merencanakan anggaran-anggaran apa yang diperlukan, dan yang paling buruknya di bagian tersebut adalah membesar-besarkan biaya dari yang diperlukan. Jadi misalnya biaya yang diperlukan sekitar 300 juta dibesarkan menjadi 600 juta, menjadi lebih dari itu. Dan itu adalah perintah oleh kepala bagiannya. Kepala bagiannya memerintahkan seperti itu. Dan dia terpaksa melakukannya, kalau nggak kepala bagiannya akan marah pada dia. Dan orang-orang di bagian tersebut semua tahu itu. Dan mereka memang melakukannya secara bersama-sama. Dan nanti setelah uang terkumpulkan dari hasil korupsi itu ya, itu masuk korupsi ya, membesar-besarkan biaya itu sebenarnya korupsi. Dan nanti ya, uang yang dikumpulkan akan dibagi-bagikan ke semua di bagian kantor tersebut, di bagian ruangan tersebut akan dibagi-bagikan, dan ketuanya akan mendapatkan jatah yang paling besar. Kemudian ketuanya juga akan memberikan uang tersebut pada atasannya lagi. Dan seperti itulah korupsi yang terjadi selama bertahun-tahun di bagian tersebut. Dia ingin sekali keluar dari bagian tersebut, dia ingin keluar. Dan dia sangat stres sekali bekerja bagian tersebut. Sepertinya kerjaan tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Dan dia kepikiran tersebut mengerja bagaimana caranya untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Bagaimana untuk pindah ke tempat lain. Dan dia berapa kali untuk mengusulkan diri untuk pindah ke tempat lain. Dan akhirnya belum ada lowongan ya, bagian paling belum ada yang kosong. Akhirnya dia tidak bisa pindah ke tempat lain. Dan dia terpaksa bekerja di bagian tersebut. Ini membuat dia sangat stres sekali dan membuat dia susah tidur, dan dia sakit kepala, badannya pegal-pegal dan sakit mah. Apalagi sekarang dia lagi sedang hamil besar. Membuat dia sangat stres sekali dan dia khawatir bahwa stresnya ini akan berpengaruh terhadap kandungannya, terhadap anaknya yang sedang dikandungannya. Sahabat motivasi, ketika kita bekerja di bagian yang menghasilkan dosa, itu satu kerugian bagi kita. Maka kita harus berani keluar. Dan seandainya kita tidak bisa pindah ke tempat lain, setelah kita minta untuk dipindahkan, kita harus berani untuk keluar dari kerjaan tersebut. Kita keluar, harus berani keluar. Kita jangan sampai hidup kita ini kita sia-siakan. Hidup ini sangat singkat sekali. Harusnya hidup ini bisa mendatangkan pahala, ya, memberikan berkah pada kita. Harusnya pekerjaan kita itu pekerjaan yang memberikan berkah, pahala bagi kita, bukan membuat dosa di situ. Dan ketika kerjaan kita itu menghasilkan dosa, itu satu kerugian yang besar. Hidup ini sangat singkat sekali, jangan sampai kita korbankan hidup yang besar, yang abadi setelah kematian nanti. Karena apapun yang kita lakukan ini di dunia ini adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang lebih besar, yang abadi nanti. Jadi beranilah keluar dari dosa tersebut, dari pekerjaan tersebut yang menghasilkan dosa. Insya Allah nanti Allah akan menunjukkan cara bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan lain. Niat-niat baik insya Allah akan dibantu oleh Allah untuk mendapatkan pekerjaan baik atau mendapatkan jalan yang lain untuk mendapatkan rezeki. Percayalah pada Allah bahwa Allah akan membantu orang-orang yang berbuat baik. Kita bisa dagang misalnya setelah kita keluar dari pekerjaan tersebut, bisa dagang. Bisa berusaha-usaha yang lain yang sifatnya mendapatkan rezeki. Karena 9 dari 10 mata pencaharian itu ada di dagang, ada di bisnis. Jadi ketika kita bingung mendapatkan kerjaan untuk setelah kita keluar, berdaganglah, berusahalah. Mencari cara-cara untuk bisnis yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan, yang bisa menghasilkan uang. Jangan kita korbankan diri kita bekerja di tempat yang menghasilkan dosa. Itu sangat rugi sekali. Hidup ini harusnya betul-betul kita siapkan untuk mendapatkan pahala, untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yang lama, yang bertahun-tahun, yang abadi di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita korbankan hidup dunia yang singkat sekali, yang membuat kita terlena dengan kehidupan di dunia ini yang sangat singkat sekali, yang akhirnya kita rugi, tidak mendapatkan surga nanti setelah kita mati. Kita mendapat neraka, dan itu sangat rugi sekali. Jadi beranikan diri untuk keluar. Walaupun kita PNS misalnya kita, wah PNS itu sangat sudah susah sekali untuk masuk PNS ya. Tapi kalau memang di bagian PNS itu bagian yang menghasilkan banyak dosa, keluar saja. Untuk apa? Sia-sia sekali. Hidup ini kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala, membuat amal sebanyak-banyaknya, untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk surga. Jangan kita hidup ini mempersiapkan diri kita masuk neraka, itu sangat rugi sekali. Jadi beranikan diri untuk keluar, dan insya Allah Allah akan menunjukkan jalan kita untuk mendapatkan rezeki. Semoga kisah ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.